Rasa tak terbalas episode 57. Julian dan rombongannya sudah berada di dalam pesawat pribadi, duduk dengan nyaman sambil menunggu kedatangan Nico. Di mana dia? Sudah hampir terlambat. Keluh Bima dengan nada frustasi. Nomor ponselnya tidak aktif, tambah Julian sambil memeriksa ponselnya lagi, mencoba menghubungi Nico. Bima mengalihkan pandangannya ke Alisa. Apa kau tahu di mana dia? Alisa hanya mengangkat bahu dengan wajah polos. Tidak ada tahu, jawabnya singkat. Tepat ketika percakapan semakin memanas, pintu pesawat terbuka, dan Nico muncul dengan tergesa-gesa sambil membawa tas besar di tangannya. Oh, akhirnya sang pangeran datang. Cibir Bima, menatap Nico dengan kesal. Dengan ekspresi menyesal, Nico melangkah masuk dan berkata, "Maaf semuanya, aku terlambat." Sambil meletakkan tas di meja, Bima melirik ke arah tas tersebut dengan ekspresi curiga. "Apa ini? Baunya aneh," katanya sambil mengerutkan hidung. Yasmin, yang duduk di dekatnya, mengangkat alis. "Baunya aneh? Aku tidak mencium apapun," katanya sambil mencoba mengendus. Nico terkekeh kecil sambil membuka tasnya. "Aku mampir untuk membeli roti lapis ayam ham dengan acar pedas untuk kita semua. Aku pikir perjalanan ini akan lebih menyenangkan jika kita punya sesuatu untuk dimakan." Saat ia mengeluarkan bungkusan roti lapis yang masih hangat, aroma khas rempah-rempah mulai menyebar ke seluruh kabin. Namun, aroma itu membuat Jenny tampak tidak nyaman. Ia menutup mulutnya dengan cepat, wajahnya berubah pucat. Bima menatap roti lapis itu dengan ekspresi geli. "Kau tahu, ini dulu makanan favorit Alisa saat kita di sekolah menengah." Sambil tersenyum kecil, Nico membuka bungkusan perak dan menyerahkan roti lapis kepada Alisa. "Aku harap kau masih menyukainya." Alisa mengambil roti itu dengan senyuman kecil. Setelah menggigitnya, ia mengangguk dengan puas. "Rasanya masih sama seperti dulu," katanya dengan nada lembut, mengenang masa-masa itu. Namun, Jenny yang tidak tahan dengan aroma yang semakin menyengat, tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Menutup mulutnya dengan kedua tangan, ia bergegas menuju kamar mandi tanpa sepatah kata. Melihat hal itu, Julian segera bangkit dan menyusulnya tanpa ragu, meninggalkan yang lain dalam keheningan sejenak. Bima menatap Nico sambil menggelengkan kepalanya. "Kau selalu berhasil membuat kekacauan, bahkan dengan niat baik," katanya setengah bercanda. Nico hanya terkekeh pelan, sementara Alisa melanjutkan makan roti lapisnya dengan senyum samar di wajahnya. Jenny masih bersandar di wastafel, mencoba menenangkan diri setelah muntah. Yasmin berdiri di sampingnya, tampak khawatir. Julian mengusap punggung istrinya dengan lembut, memberikan dukungan tanpa banyak bicara. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Yasmin, memecah keheningan. Jenny menarik napas panjang, lalu membasuh wajahnya dengan air dingin. "Aku tidak tahu, tapi bau roti lapis itu rasanya benar-benar membuatku mual." Yasmin mengerutkan alis, merasa bingung. "Roti lapis itu sebenarnya enak, loh. Aku tidak merasa ada yang salah dengannya." Jenny menggeleng pelan. "Aku juga tidak tahu kenapa. Memikirkannya saja sudah membuatku merasa tidak nyaman." Ia menoleh ke Julian. "Kau tidak memakan roti itu, kan?" Julian tersenyum kecil dan menggelengkan kepalanya. "Tidak,
Aku tidak memakannya. Jenny menghela napas lega sambil melingkarkan lengannya di pinggang Julian. Bagus. Kalau kau ingin aku tetap menciumimu, jangan pernah coba-coba memakannya. Julian tersenyum lembut, menatap istrinya dengan penuh perhatian. Kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Apa kamu mau kembali duduk, atau kita batalkan saja perjalanan ini? Jenny menggeleng dengan yakin. Tidak perlu. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Hanya saja, bisakah kau membuang sandwich itu? Aku tidak tahan baunya. Julian mengangguk, lalu berkata, tunggu di sini bersama Yasmin. Aku akan mengurusnya. Saat Julian kembali ke kabin, ia langsung mengambil tas yang masih berisi beberapa sandwich. Ia menyerahkan tas itu kepada salah satu kru pesawat dengan nada tegas. Tolong buang ini sekarang. Nico, yang sedang duduk santai, langsung memprotes. Hei, tunggu dulu. Alisa menyukai sandwich itu. Julian menatap Nico dengan tatapan dingin. Istriku merasa mual karena sandwich lezatmu itu. Alisa yang duduk di sebelah Nico, memakan sisa roti lapisnya dengan santai. Apakah ini pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi? Tanyanya sambil mengunyah gigitan terakhir. Julian menggeleng pelan. Tidak, ini bukan pertama kalinya. Terakhir kali dia muntah seperti ini adalah di kantorku. Alisa menaikkan alisnya dengan rasa penasaran, tetapi ia memilih diam, hanya menyelesaikan makanannya tanpa komentar lebih lanjut. Sementara itu, Nico hanya bisa menghela napas panjang, merasa sedikit bersalah atas kericuhan yang disebabkan oleh sandwichnya. Seorang awak pesawat mendekati kabin dan memberi pengumuman dengan sopan, "Tuan, kami akan segera lepas landas. Harap kencangkan sabuk pengaman Anda." Julian menoleh ke arah kamar mandi dan berteriak, "Sayang, kau boleh keluar sekarang." Dari dalam kamar mandi, suara Jenny terdengar penuh curiga. Apakah sandwichnya sudah dibuang? Julian menghela napas dan menjawab dengan tegas, "Ya, sayang. Mereka sudah tidak ada." Jenny tampaknya masih ragu. "Apa kau yakin?" Melihat keraguan istrinya, Julian langsung merebut satu sandwich yang Bima coba sembunyikan di balik jaketnya. Tanpa ampun, ia menyerahkan sandwich itu kepada seorang awak pesawat. "Sekarang, semuanya benar-benar hilang," katanya dengan nada pasti. Tak lama kemudian, Jenny keluar dari kamar mandi bersama Yasmin. Ia menghela napas lega sebelum memeluk Julian erat. "Terima kasih, sayang. Aku merasa jauh lebih baik sekarang," katanya dengan suara lembut. Melihat Jenny sudah lebih tenang, Alisa bangkit dari kursinya dan mendekat. Ia menyentuh dahi Jenny, seolah memeriksa kondisinya. "Apa kamu benar-benar baik-baik saja?" tanyanya khawatir. Jenny mengangguk kecil. "Aku baik-baik saja sekarang." Namun, Alisa tampak tak puas. "Sejak kapan kamu mulai merasa seperti ini? Maksudku, kapan kamu mulai merasa mual?" tanyanya lebih serius. Jenny berpikir sejenak sebelum menjawab, "Aku tidak ingat persisnya. Tapi kurasa ini bukan pertama kalinya. Ini sudah terjadi beberapa kali belakangan." Julian, yang berdiri di sampingnya, langsung terkejut. "Beberapa kali?" serunya, matanya membelalak.
Jenny langsung melotot padanya. Kenapa harus berteriak? Apa kau ingin membuatku tuli? Julian mengangkat tangan, mencoba meredakan ketegangan. Maaf, sayang. Tapi kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Aku pikir ini baru kedua kalinya terjadi. Jenny menghela napas, menatapnya dengan sabar. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kurasa ini hanya masalah pencernaan. Kalau aku minum obat, semuanya akan baik-baik saja, jawabnya sambil menguap kecil. Alisa memperhatikan Jenny dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi, Jenny? Apa kamu tidak tidur semalaman? Tanyanya dengan nada lembut. Jenny mengangguk pelan. Aku tidur, tapi aku merasa mengantuk lagi sekarang, katanya sambil mengucek matanya. Alisa tersenyum kecil, seolah menyimpan sesuatu dalam pikirannya. Namun, ia memilih diam untuk saat ini, menunggu waktu yang tepat. Julian menepuk tangan Jenny lembut. Baiklah, sekarang mari duduk. Pesawat akan segera lepas landas. Dengan hati-hati, ia membantu istrinya yang tampak kelelahan untuk duduk di kursinya dan mengencangkan sabuk pengamannya. Alisa kembali ke tempat duduknya, memasang sabuk pengaman dengan tenang. Sementara itu, Jenny bersandar pada kursinya, setengah tertidur, sementara Julian terus memperhatikan istrinya dengan penuh perhatian. Penerbangan mereka akhirnya siap untuk dimulai. Nico yang sedang duduk santai mengamati Alisa dengan tatapan ingin tahu. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan, ucapnya pelan. Tapi menurutku ini hanya masalah lambung. Alisa memutar tubuhnya dan menatap Nico tajam. Masalah lambung? Ia mengulangi. Coba pikir, apakah seseorang menjadi murung hanya karena masalah lambung? Apakah mereka merasa mengantuk sepanjang waktu karena itu? Gunakan otakmu, Nico. Aku bahkan belum yakin apa yang terjadi. Aku tidak ingin mengatakan apapun sebelum melakukan tes. Jadi sampai ada kepastian, tutup mulutmu. Nico tersenyum kecut dan mengangkat kedua tangannya. Baik, Nyonya. Saya paham, jawabnya singkat. Sementara itu, Julian dengan penuh perhatian membantu Jenny mengencangkan sabuk pengamannya. Setelah selesai, Jenny bersandar di kursinya dan melingkarkan tangannya pada lengan Julian, perlahan tertidur. Perjalanan mereka cukup panjang. Pesawat harus mendarat terlebih dahulu di Bali, yang merupakan lokasi terdekat dengan pulau tujuan mereka. Dari sana, mereka akan melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter untuk sampai ke pulau tersebut. Berapa lama lagi? Tanya Yasmin, tampak bosan sambil menopang dagu. Sejak Jenny tidur, Julian melarang siapapun berbicara terlalu keras agar tidur istrinya tidak terganggu. Sambil membolak-balik halaman majalah bisnis, Bima menjawab dengan tenang, "Kurasa kita akan tiba malam ini." Malam ini? Selama itu? Keluh Yasmin, jelas tidak puas. Bima mengangguk. Ya, perjalanan ini memang memakan waktu cukup lama. Yasmin memiringkan kepalanya sambil menatap Bima. Menurutmu, kita bisa sampai sebelum matahari terbenam? Kenapa? Tanya Bima dengan rasa penasaran.
Yasmin tersenyum dan menjawab dengan antusias. Aku pernah membaca di suatu tempat, jika sepasang kekasih berciuman saat matahari terbenam di sebuah pulau, cinta mereka akan abadi. Yasmin yang duduk di sebelahnya terkikik. Aku juga pernah mendengar hal itu. Rasanya romantis, bukan? Julian yang mendengar pembicaraan mereka menyela. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Mungkin karena kalian para pria tidak pernah membaca majalah Cosmo, balas Yasmin dengan nada menggoda. Yasmin tersenyum lebar dan menatap teman-temannya. Kalau begitu, kita harus mencobanya. Siapa tahu itu benar. Mendengar ide itu, Julian melirik istrinya yang masih terlelap dengan lembut. Senyum kecil tersungging di wajahnya saat membayangkan dirinya mencium Jenny di bawah langit matahari terbenam. Aku rasa, tidak ada salahnya mencoba, katanya penuh keyakinan. Bima mengangguk, menandakan setuju dengan ide itu. Namun, Nico hanya diam, menoleh ke arah Alisa yang duduk di depannya. Ekspresi wajah Alisa tidak menunjukkan apa-apa, membuat Nico menghela napas panjang. Ia tahu, mengajak Alisa untuk bergabung dalam rencana itu akan menjadi hal yang sia-sia. Seorang pramugari menghampiri Alisa dengan nampan kecil di tangannya. "Nyonya, ini apel Anda," ucapnya sopan. Alisa tersenyum kecil sambil mengambil apel tersebut dari nampan. "Terima kasih," katanya lembut. "Apakah Anda ingin saya mengupasnya untuk Anda?" tanya pramugari itu. Alisa menggelengkan kepala. "Tidak perlu. Saya bisa melakukannya sendiri," jawabnya singkat, sebelum kembali bersandar di kursinya, menikmati kesunyian di tengah keramaian kecil di kabin. Meskipun suasana pesawat terasa santai, ada rasa penasaran yang terpendam di benak mereka semua. Apa yang menanti mereka di pulau itu? Dan apakah mereka benar-benar akan sempat menciptakan momen matahari terbenam yang romantis seperti yang dibayangkan? Waktu akan menjawab. Sambil menyerahkan apel kepada Nico, Alisa berkata dengan nada setengah memerintah, "Tolong kupas apelnya." Nico menerima apel itu sambil tersenyum jahil. Dengan hati-hati, ia mulai mengupas kulit apel, memperlakukannya seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Ia memastikan setiap goresan pisau terlihat sempurna, membuatnya seperti sebuah seni. Bima, yang diam-diam memperhatikan interaksi mereka, tersenyum kecil. Meski tidak berkomentar, pikirannya melayang pada dinamika aneh namun hangat antara keduanya. "Liburan kali ini pasti menarik," gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Di sebelahnya, Yasmin mencondongkan tubuh dan membisikkan sesuatu di telinganya. "Aku akan memastikan liburan ini menjadi yang tak terlupakan bagimu," katanya dengan nada rendah dan menggoda, sambil mencium pipi Bima. Bima tersenyum lebar, lalu menatap Yasmin dengan tatapan penuh kasih. "Aku tidak pernah meragukannya." Rumah besar keluarga Arkatama. Setelah menghabiskan waktu berbicara sebentar dengan Farah, Yuda bersiap untuk berangkat menuju pertemuan pentingnya. Namun, sebelum pergi, ia memastikan untuk memberikan beberapa peringatan dengan nada serius. "Kalau terjadi sesuatu, jangan ragu panggil penjaga, ya?" kata Yuda sambil memandang Farah dengan tatapan khawatir. Farah mengangguk dengan patuh. "Iya, aku mengerti. Dan tolong, jangan keluar sendirian," tambah Yuda dengan nada tegas. Farah kembali mengangguk, tetapi kali ini dengan senyum kecil. "Aku tidak akan, tenang saja."
Mengapa kamu tidak menghubungi sahabatmu untuk menemanimu? Tanya Yuda, mencoba menawarkan solusi. Farah tertawa kecil sebelum menjawab, tapi bukankah dia sedikit aneh? Yuda memutar matanya dan menjawab, mungkin, tapi aku lebih tidak suka membayangkanmu sendirian di malam hari. Farah terkekeh lagi. Baiklah, aku akan memanggilnya. Merasa sedikit lebih tenang, Yuda menunduk dan mencium kening Farah dengan lembut. Meski hatinya masih gelisah, ia terpaksa meninggalkan rumah untuk menghadiri pertemuannya. Setelah Yuda pergi, Farah segera menelepon Lorena. Tak butuh waktu lama bagi Lorena untuk setuju menemani sahabatnya. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu, kata Farah sebelum menutup telepon. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.